Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Mulai kami ucapkan selamat pagi. Selamat kita datang berkumpul di tempat ini, baik yang live di Facebook. Tuhan memberkati kita. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita. Kita fokuskan hati kita untuk datang di bawah kaki salib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allahku. Pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan, buat kasih setiamu, lawatanmu bagi kami Tuhan. Tuhan telah menyertai kami dari minggu lalu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Semua itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu datang di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kuasai kehidupan kami, layakan kami Tuhan, untuk bisa datang menyenangkan hati Tuhan. Kuasai tempat ini Tuhan. Kuasai para pelayan Tuhan, urapi mereka Tuhan, biarlah pada pagi hari ini mereka melayani Engkau sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, sidang jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, percepatkan langkah mereka Tuhan. Biarlah kami boleh sama-sama datang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, selamat pagi. Selamat ibadah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita bangkit berdiri. Kita masuk berdiri. Hallelujah.
Bapa kami menyembah, kami meninggikan nama. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pagi hari ini yang masih sehat, yang merasakan kasih Tuhan sampai pada menit ini, detik ini, beri kemuliaan bagi Allah. Yes. Saudara, begini mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal, Tuhan itu tidak pernah lalai, Tuhan itu sudah merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita. Cuma terkadang kita yang mungkin tidak sabar, kita yang mungkin terlalu ngoyo, Tuhan maunya gini. Tapi percayalah saudara bahwa Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang terbaik buat kita. Amin. Sambil angkat lagu ini, persembahan dijalankan. Yeah.
yang mau baca dan pengumuman. Sudah masuk ke dalam. Untuk jadwal ibadah Minggu sebentar sore, jam 5 sore, penaturan Bapak Sem, Bapak Ibu Ovi, Mak Tuhan, Bapak Gembala. Untuk seminggu depan jalan hari Rabu 23 September jam 7 malam. Untuk worship leadernya Ibu Joyce dan firman Tuhannya Bapak Budi Gunawan. Selanjutnya ibadah Super Kids Sabtu 26 September jam 4 sore WL-nya Ibu Feby. Untuk pertama Tomadia Ibu Yuli Amalo. Tunas remaja di tempat ini Ibu Krisna. Ibadah Super Youth Sabtu 26 September jam 7 malam WL Saudara Abner, teman Tuhannya Ibu Susi. Untuk ibadah minggu depan jam 7 pagi tanggal 27 September penaturan Bapak Anton, WL Bapak Anton juga, penaturannya Bapak Firdaus. Untuk sorenya 27 September jam 5 sore penaturan Bapak Sem, WL Bapak Sem, penaturannya Bapak Datuk Semangat Bapak Gembala. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bagi berdiri, kita siapkan untuk kita untuk menerima adoran. Hallelujah.
sudah memuji memuliakan akan nama-Mu. Saatnya kami akan baca dan merenungkan kebenaran firman Allah. Pakai dan urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi kami semua. Kami tolak segala intervensi kuasa-kuasa yang mau mencoba-coba mengganggu jalannya pendengaran kami akan kebenaran firman Allah. Kami tolak bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah berkarya di tempat ini. Kami dapat menikmati kebenaran firman Allah. Layakkan kami agar kami boleh berlayak untuk menerima kebenaran firman Allah di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini di anak tanggal yang ke-20 di bulan yang ke-9 kita bersekutu, kita beribadah, berbuat bakti, beribadah kepada Tuhan. Saya percaya hadirat Allah ada dan kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari kita buka Alkitab kita di Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-10 dan Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6a. Injil Matius pasal 8. Ya. Saya akan baca. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 6a. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Iya, saya beri judul Iman yang Mencengangkan Yesus. Iman yang mencengangkan Yesus. Kita lihat peristiwa ini, dikatakan bahwa Injil Matius mencatat bahwa ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datang seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ini perwira, bukan orang
Yahudi, bukan orang Israel, tetapi perwira ini adalah prajurit Romawi. Artinya dia bukan bangsa Israel, bukan keturunan Yahudi atau bukan bangsa pilihan Allah. Dia adalah mewakili orang tidak percaya di luar bangsa Israel. Perwira ini sudah dengar siapa itu Yesus. Dia tahu bahwa Yesus, atau dia dengar berita-berita tentang Yesus ini adalah Tuhan, Yesus ini adalah juru selamat, Yesus adalah pembuat segala keajaiban, pembuat mujizat. Ketika dia dengar berita bahwa Yesus ada di Kapernaum, perwira ini dia datang kepada Yesus, karena di dalam perwira ini yang saya catat, dia suka peduli kepada sesama, suka memperhatikan sesama, termasuk hambanya atau pembantunya atau anak buah dia yang dalam keadaan sakit. Dan Alkitab mencatat bahwa dia sakit lumpuh dan sangat menderita. Sudah sakit lumpuh dan menderita. Karena lumpuh, bahwa pembantunya atau bahwa hambanya ini dalam suatu penderitaan, ya. Lumpuh berarti tidak bisa berjalan. Perwira ini dia adalah seorang prajurit Romawi, ya. Tapi ketika dia dengar Yesus ada di sana, dia bertindak. Dia ambil langkah, dia datang kepada Yesus, mohon supaya Yesus datang atau menyembuhkan hambanya. Lalu Yesus katakan begini, aku akan datang menyembuhkannya. Ya, jadi Yesus bilang, nanti saya datang, saya akan sembuhkan dia. Tetapi perwira ini dia berkata begini dalam ayat yang ke-8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya, Tuhan, aku tidak layak untuk Tuhan datang di rumahku, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku, dia menjelaskan, ya karena aku ini juga bawahan, dan di bawahku juga ada bawahan. Saya suruh berbuat ini, pasti dia lakukan itu. Kemudian saya suruh datang, pasti dia datang. Lalu Yesus ketika dia mendengar hal itu, dia heran. Heran di sini luar biasa, artinya tercengang. Dia tercengang, lihat ini, iman seperti ini tidak pernah dijumpai di antara bangsa Israel atau orang-orang Yahudi sendiri. Tidak pernah. Orang yang di luar bangsa pilihan Allah saja dia percaya, dia hanya percaya perkataan itu yang membuat Yesus heran. Kata heran di sini artinya tercengang. Luar biasa. Belum pernah, kalau belum pernah berarti belum pernah lihat iman seperti ini yang dimiliki atau yang dipunyai oleh orang-orang Israel. Yesus katakan ini kepada murid-murid yang hadir, yang mengikut Yesus, dan orang-orang yang berbondong-bondong ikut Yesus untuk menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib atau mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus sendiri di Kapernaum. Lalu dia katakan bahwa tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Yesus tercengang melihat iman dari
orang Israel, bukan orang Yahudi, tetapi orang di luar bangsa pilihan Allah. Nah, orang di luar bangsa pilihan Allah atau perwira ini mewakili saudara dan saya, mewakili kita sebagai gereja Tuhan yang ada di akhir zaman. Kita ini percaya karena hanya bukan melihat, tetapi kita percaya kepada Yesus Kristus. Walaupun dia tidak nyata, tetapi kita percaya bahwa dia itu hidup, dia itu berkuasa. Nah, iman beginilah yang patut kita lakukan dalam setiap langkah hidup kita. Beda lagi dengan dalam di Markus pasal 6. Markus pasal 6 ini orang-orang Yahudi semua, ini satu kampung dengan ketika Yesus lahir. Orang-orang Nazaret, ketika Yesus dia datang ke sana, dia masuk ke dalam bait Allah, lalu mengajar. Waktu Yesus mengajar, memberitakan firman atau menceritakan kabar baik, kabar sukacita kepada orang-orang, mereka takjub, mereka terheran-heran. Tapi hanya terheran-heran, mereka hanya berpikir dengan logika. Ketika Yesus menjelaskan kitab Yesaya, mereka bilang, wah, ini hebat sekali, hikmatnya diberikan oleh Allah kepada dia, sehingga dia bisa melakukan perkara-perkara yang hebat. Setelah itu mereka mulai berpikir dengan logika. Dia ini kan anak tukang kayu, mamanya kita tahu, bapaknya kita tahu, saudara-saudaranya kita tahu semua. Ya, karena mereka sudah menerima atau sudah melihat apa adanya, tidak mempercayai kuasa yang diberikan atau kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Mereka hanya cuma lihat, ya cuma begitu aja. Akhirnya jadi kecewa, lalu mereka menolak, tidak mau. Nah, ketika mereka kecewa, mereka berpikir dengan logika mereka, segala sesuatu mereka terima dengan logika. Akhirnya Yesus tidak melakukan hal-hal yang spektakuler atau hal-hal yang luar biasa atau mujizat. Tapi firman Allah berkata bahwa ada orang sakit dijamah disembuhkan kalau Yesus meletakkan tangan atas mereka, baru sembuh. Nah, itu sebabnya dalam ayat yang ke-6 Yesus katakan, Yesus heran melihat ketidakpercayaan orang-orang Israel, ketidakpercayaan orang-orang satu kampung sama Yesus. Ketika Yesus lahir di tempat itu, dia heran kenapa mereka tidak percaya. Bahkan firman Allah berkata bahwa karena ketidakpercayaan mereka itu membuat mujizat Tuhan tidak terjadi di tempat itu. Beda dengan perwira ini. Perwira ini, dia pertama ketika dia mau datang kepada Tuhan, dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Dia datang, dan ketika dia datang, dia bawa masalah, dia bawa persoalan, dia bawa pergumulan. Tetapi dia katakan kepada Tuhan Yesus, masalah dan pergumulan ada di sana. Cukup hanya firman. Apa yang keluar dari mulut Yesus itu dia mempercayai. Jadi, penerapannya dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan dalam hari-hari seperti ini, jangan kita sama seperti orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi dalam Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tetapi biarlah kita sama seperti perwira yang
ada ketika dia dengar Yesus masuk di Kapernaum, dia bertindak, dia melangkah. Dia tahu bahwa Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, Yesus itu pembuat keajaiban. Dia datang. Dan dia sudah tahu begitu, dia datang, dia tidak bawa persoalannya, dia hanya ungkapkan saja, sampaikan saja bahwa hambanya dalam keadaan sakit parah, lumpuh, dan menderita. Yesus katakan bahwa nanti saya akan datang. Nah, pada saat itu pelayanan Yesus ketika sebelum dia disalib, sebelum dia mati dan bangkit, dia harus dari satu kota atau dari satu desa keluar desa, bahkan sampai kemana-mana. Dia harus ada, baru mujizat Allah terjadi. Beda dengan setelah dia mati dan dia naik ke surga, Roh Kudus dalam waktu dan yang bersamaan di tempat manapun mujizat Allah pasti terjadi. Nah, tetapi ketika Yesus sebelum dia disalib, kalau dia kemana orang percaya mujizat pasti terjadi. Nah, ketika dia ada di Kapernaum, orang-orang ada yang bawa orang-orang sakit, mau sakit apapun, mau lumpuh atau yang buta, dia jamah, dia sembuhkan atau dia perintahkan, langsung selesai, langsung sembuh. Perwira ini dia mempercayai, sudah tidak usah repot-repot, Tuhan datang ke rumahku, katakan saja sepatah kata, katakan saja dengan kata lain bahwa dia mempercayai firman Allah yang keluar atau perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-10 juga sama. Itu ada perwira yang menyuruh tua-tua untuk datang kepada Yesus, memohon kalau bisa datang sembuhkan pembantunya atau hambanya yang sangat menderita. Bahkan di dalam Injil Lukas juga hampir mati, sudah mau mati, ya. Tapi ketika Yesus melangkah mau datang, dia suruh orang lagi, tokoh-tokoh atau imam-imam ketemu Yesus, bilang tidak usah bersusah-susah datang, bilang saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Dan betul, apa yang Yesus ucapkan, orang atau perwira ini atau bangsa atau orang Romawi yang mewakili saudara dan saya, dia hanya mempercayai dan jadilah sesuai dengan percayanya. Nah, ini yang harus kita miliki sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini. Apalagi di tengah-tengah situasi sama seperti ini, Corona COVID-19 ini nggak tahu kapan berakhir. Jangan kita tunggu nanti, biar nanti pendetanya yang datang. Pendetanya juga pakai masker, pakai alat-alat lengkap di rumah, belum tentu keluar. Bahkan pendeta juga banyak yang kena. Percaya saja firman Allah. Amin. Perwira ini, dia orang mungkin kalau perwira itu kira-kira letnan 1 atau letnan 2. Nah, gagah. Tapi dia masih ada kepedulian kepada sesama. Hal yang kedua dalam diri perwira ini, dia adalah punya kerendahan hati. Kalau dia nggak ada kerendahan hati aja, nggak mungkin dia mau urus pembantunya. Lebih baik dia kerja. Tapi dia ada selain yang pertama dia peduli kepada sesama, kemudian yang kedua dia ada kerendahan hati, tidak sombong, tidak angkuh, dan yang ketiga, perwira ini punya iman yang teguh. Nah, ini yang harus dimiliki oleh gereja Tuhan, saudara dan saya, di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan sama seperti ini. Perlu kita iman sama seperti ini. Jangan tunggu nanti kalau sudah sakit, tunggu kalau bisa datang, diletakkan tangan, didoakan.
Jangan, tetapi sama seperti perwira ini. Sudah bicara saja, sepatah kata, sembuh, sembuh. Ini yang diperlukan oleh gereja Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu seperti ini, yang di dunia dilanda dengan wabah penyakit corona ini. Perlu kita memiliki iman seperti yang dimiliki oleh perwira ini, sehingga Yesus juga terheran, luar biasa. Jadi iman ini kalau bisa saya analogikan begini, iman perwira ini kan ketika dia dengar Yesus tidak usah datang ke rumahku, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Yesus ketika dia menolak ke belakang dan dia katakan, waduh, iman seperti ini tidak pernah aku jumpai. Tidak pernah berarti begini kan, tidak pernah aku jumpai. Dan yang kedua dia bilang, nah ini iman yang kuat begini, iman yang dalam, iman yang hebat begini. Tidak perlu datang, tetapi hanya mempercayai, karena Allah kita adalah Allah yang roh adanya, yang roh. Jadi kita harus mempercayai. Beda dengan bangsa Israel dengan saudaranya sekampung, harus melihat dulu, meletakkan tangan dulu, baru mereka percaya ada mujizat terjadi, baru percaya. Ini tidak. Bahkan dalam Injil Markus juga dikatakan bahwa kepala rumah orang ibadat itu anaknya sakit keras dan mati. Dia datang kepada Yesus. Dia datang ketika dia sampai kepada Yesus, tolong, anakku sudah sakit dan hampir mati. Dan memang benar-benar mati anaknya. Tetapi Yesus katakan bahwa, ya, kamu ini kok tidak percaya, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Jadi apa yang dikatakan Yesus pada siang harinya itu, anaknya langsung hidup kembali, langsung sehat kembali. Kepala rumah ibadat ini dia mempercayai perkataan Yesus. Dengan kata lain, dia mempercayai ucapan atau firman Allah yang keluar dari mulut Yesus. Jadilah sesuai dengan percaya. Dalam hari-hari ini, pergumulan terutama yang dihadapi oleh dunia ini, yaitu wabah. Tadi malam saya dapat berita lagi, ada 2 pendeta besar yang dipakai Tuhan juga lagi dalam keadaan tidak sadarkan diri karena COVID-19. Ya, bahkan adalah pejabat-pejabat yang ada di DKI ini juga sudah ada yang sudah lewat, maksudnya sudah berangkat. Karena berangkat maksudnya sudah meninggal karena COVID. Jadi ini membuat kemarin di sini sudah diimbau, ya, nggak boleh anak-anak keluar kalau tidak bermasker, langsung didenda, sapu, kalau nggak sapu 3 hari masuk kurungan penjara. Makanya Dev, hati-hati, jalan tidak bermasker siap untuk di penjara. Harus pakai masker, peraturan ketat, dan itu ada laporan masuk, ya. Membuat kita kadang mau bertindak, mau melakukan beraktivitas, mikir dulu, berpikir nanti ke sana terjadi apa-apa atau ke sana terjadi apa-apa. Nah, ini kan pergumulan, ini persoalan. Hari ini kita sudah dengar firman Allah. Ketika perwira ini dia bertindak, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah segala-galanya. Apapun yang Yesus lakukan pasti jadi. Ya, Dia adalah juru selamat umat manusia. Dia kan di dalam Dia ada kehidupan, bukan hanya kehidupan yang kehidupan sampai yang kekal. Nah, kalau kita sudah tahu begitu, percayalah, setiap firman Allah yang
bacakan, saudara dengar dan saudara mengaminkan, jadilah sesuai dengan percayamu. Amin. Mau sakit atau mau pergumulan, mau persoalan seberat sebesar apapun, pasti terselesaikan. Itu sebabnya kalau ada persoalan, ada pergumulan, jangan bilang Tuhan angkat ini persoalan, angkat ini sakit. Jangan berdoa sama seperti itu. Kalau sakit, Tuhan jamah, Tuhan bisa lakukan mujizat secara heran dan ajaib. Tapi kalau misalkan hutang, Tuhan tolong supaya hutang dapat terselesaikan, tidak bisa harus dibayar atau dicicil. Ya, contoh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, lalu mereka di padang gurun sampai di Laut Kulsum. Ketika mereka mau menyeberang, di depan ada laut, di samping kiri kanan ada tebing yang tinggi, di belakang ada musuh yang mengejar. Mereka tidak berdoa bilang, Tuhan Allah angkat kita dari sini langsung melewati laut itu. Bisa nggak Tuhan lakukan itu? Bisa, sangat bisa. Mana ada yang sulit bagi Tuhan? Tidak ada yang sulit. Tapi Tuhan tidak mau. Itu namanya bim salabim, itu namanya sulap, itu namanya. Tapi Tuhan mau agar bangsa ini berjalan. Tuhan kasih jalan keluar dalam keadaan yang tidak ada jalan keluarnya. Tuhan kasih jalan keluar, way out, sehingga mereka bisa lewati itu. Kalau Tuhan mau angkat, misalnya langsung dia berapa mau berapa juta pun dia tinggal angkat pakai langsung dia pindahin ke laut ini, ke tanah yang kering juga bisa, seberang laut juga bisa, sangat bisa. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan mau supaya bangsa ini melewati perbuatan Tuhan yang ajaib. Dengan kata lain bahwa kalau Tuhan memberi jalan keluar, maka indah, sehingga itu menjadi kesaksian dari generasi ke generasi, dari keturunan kepada keturunan, bahwa perbuatan tangan Tuhan itu ajaib, dahsyat dan luar biasa. Sebab itu ketika kita diperhadapkan dengan masalah pergumulan, percayalah kita sama seperti perwira ini. Perwira ini mewakili kita sebagai orang-orang yang di luar bangsa Israel, di luar keturunan biji mata Allah, yaitu bangsa Israel. Kita yang tadinya disebut bangsa kafir, di luar cangkokan, tetapi kita dibenarkan karena kita percaya, kita beriman kepada Yesus Kristus. Nah, iman ini yang Tuhan, yang bikin Tuhan cengang atau Tuhan terheran-heran, itu dia mempercayai perkataan Yesus. Dia tidak melihat Yesus meletakkan tangan baru percaya, tetapi dia katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Orang-orang yang datang baik dalam Injil Matius maupun Injil Markus hanya percaya setelah mereka kembali dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ayat 10. Ketika perwira ini sampai di sana, dia dapati hambanya itu sehat kembali. Sehat dan sembuh itu beda tipis. Kalau sembuh berarti dia berangsur-angsur sembuh, kan? Baru masih ada gejalanya sedikit, baru sembuh, jadi bisa gerak-gerak. Tapi kalau sehat berarti sudah fit. Dengan kata lain, kalau Tuhan mau menolong, tidak setengah-setengah, amin. Tidak separuh-separuh. Dia tolong sampai dengan tuntas. Dia selesaikan sampai kelar, sampai selesai. Pertolongan manusia sangat terbatas, tetapi kalau pertolongan dari Tuhan tidak pernah terbatas. Asal kita mau bertindak, sama seperti perwira ini.
dia tidak meragukan sedikit pun, bahkan dia tidak mau tahu, dia percaya penuh. Dia tahu bahwa umat manusia, Yesus saja bisa menyelamatkan umat manusia, apalagi cuman penderitaan hambanya, cuman lumpuh dan menderita, tidak ada apa-apanya. Nah, iman seperti inilah yang harus kita miliki di tengah-tengah situasi yang melanda dunia ini. Ya, jangan ragu sedikit pun, apalagi berpikir, wah nanti kalau hambanya nggak datang, wah mungkin nggak sembuh. Jangan, percaya saja bahwa Yesus adalah segala-galanya. Ya, bukan hanya di dunia sini. Banyak kali saya katakan bahwa ya dalam suratan Kisah 4 ayat yang ke-12, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat, saudara dan saya selamat. Hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan. Menyelamatkan itu bukan hanya di dunia ini, tapi sampai kepada kekekalan. Makanya setiap kali saya katakan bahwa kepastian, keselamatan dan hidup yang kekal itu selama-lamanya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saya percaya perwira ini dia sudah tahu bahwa kepastian, keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Dia tidak ragu lagi, apalagi masalah-masalah itu bumbu-bumbu kehidupan sangat kecil. Yang besar saja dia bisa, apalagi yang cuma kecil. Masalah penderitaan, masalah pergumulan itu sangat kecil. Ini seisi dunia dia bisa menanggung dosa dan pelanggarannya, apalagi cuma hanya pribadi lepas pribadi. Sangat bisa. Itu sebabnya perwira ini tidak ada rasa keraguan-raguan lagi untuk sudah bicara saja, ngomong saja sepatah kata, saya percaya hambaku akan sembuh, dan jadilah. Itu yang iman seperti itu yang membuat Yesus terheran-heran. Hebat, luar biasa. Tidak ada orang-orang Israel yang memiliki iman sama seperti perwira ini. Itu pujian daripada Yesus kepada perwira ini. Beda dengan sekampungnya orang-orang Nazaret, orang-orang Galilea pada saat itu. Yesus bilang, ya ampun, amit-amit, nggak percaya lagi, makanya nggak ada mujizat, tidak ada mujizat. Mau tidak mau, Yesus harus meletakkan tangan dulu baru orang sakit disembuhkan. Beda dengan perwira ini. Nah, bersyukur, berterima kasihlah, perwira ini mewakili kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman. Walaupun kita tidak lihat Yesus secara kasat mata, tetapi kita percaya kuasanya itu tetap sama. Firman-Nya hidup dan berkuasa. Firman Allah ketika kita mempercaya saat ini, mau sakit apapun, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Perwira ini dia percaya. Bahkan kepala rumah orang ibadat juga dia percaya. Dia percaya anaknya jam 12 siang atau siang tengah hari, ketika dia pulang sampai di rumah, dia katakan bahwa ini anak hidup kembali atau sembuh kapan? Iya, kemarin siang. Nah, kemarin siang itu Yesus katakan bahwa pulanglah, anakmu hidup. Mempercayai penuh, tidak ada rasa ragu sedikit pun akan perkataan Yesus. Nah, iman ini yang harus kita terapkan atau kita miliki sebagai gereja Tuhan yang ada di akhir zaman, di tengah-tengah situasi yang dialami oleh dunia saat ini. Iman ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Baca firman Allah, perkatakan, Dia ada bersamaku. Apalagi kita dengar firman Allah sama seperti pagi hari ini kita dengar bahwa Dia berkuasa, sanggup menyelesaikan segala persoalan. Sakitmu oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Persoalanmu dibereskan di dalam nama Yesus. Beres, sembuh. Mujizat Tuhan terjadi. Kalau kita buka hati, kita percaya sama seperti perwira ini, tidak meragukan sedikit pun akan kasih, kuasa dan mujizat Tuhan.
Mujizat Tuhan itu masih terjadi sampai hari ini, asal kita percaya bahwa Sang pembuat mujizat itu, Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya itu tetap sama, asal kita tetap percaya. Jangan ragu karena persoalan, jangan ragu karena pergumulan, jangan ragu karena tantangan hidup, tetapi percayalah bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Yesus Kristus, Dia adalah segala-galanya, dan Dia sanggup untuk membereskan, Dia sanggup untuk melakukan perkara yang hebat. Mujizat besar akan terjadi, sehingga itu karena iman kita kepada Kristus, sehingga Yesus terheran-heran melihat, wah, iman umatku, gereja Tuhan di akhir zaman luar biasa, patut diacungi jempol. Bukan sama seperti orang-orang Nazaret atau orang-orang Galilea yang menolak karena percaya, karena tidak percaya. Tetapi kita percaya, kita mempercayai firman Allah hidup dan berkuasa. Firman Allah itu adalah Yesus sendiri. Dia ada di tengah-tengah kita. Sebab itu percayalah, dalam keadaan apapun, ya, dalam situasi apapun, percaya, tidak ragu. Itu yang membuat Yesus terheran-heran, bahkan mencengangkan. Iman seperti ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di seluruh Israel tidak ada iman sama seperti ini. Lebih baik kita sama seperti iman perwira ini daripada orang-orang Nazaret, orang-orang Galilea yang berpikir, wah, dia ini ada kuasa dari mana? Jangan, percaya saja. Orang atau perwira ini, sekali lagi, dia bukan orang Israel secara keturunan, tapi dia adalah bangsa kafir yang mewakili saudara dan saya. Tetapi karena imannya kepada Kristus, karena percayanya kepada Yesus Kristus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, dan tidak ragu sedikit pun, maka mujizat Tuhan terjadi. Kuasa Allah dinyatakan. Saya percaya, oh, ada sukacita besar. Nah, sukacita dan mujizat Allah ini harusnya terjadi bagi gereja Tuhan, bagi saudara dan saya, ketika kita tidak ragu untuk datang dan tidak ragu lagi untuk mempercayai Dia sebagai Allah pembuat mujizat itu, ya. Maka mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melewati hari-hari yang bagi manusia berat, bagi manusia sulit, bagi manusia sukar, bagi dunia sulit, sukar, dan berat. Tetapi bagi kita tidak sulit. Karena apa? Kita percaya sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mempercayai firman Allah pada Yesus Kristus. Janjinya kan luar biasa. Janji dari Tuhan, aku tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Ini janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Dalam situasi seperti ini, percaya saja kepada janji Tuhan. Jangan percaya 100% kepada janji manusia. Kalau janji manusia percaya, ya bisa sebentar dia berubah. Satu jam, 2 jam dia bisa berubah. Tetapi janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya dan amin, tergantung dari kitanya. Mau mempercayai penuh akan janji Tuhan atau mau meragukan janji Tuhan. Ada kalanya manusia kalau diperhadapkan dengan persoalan atau tantangan sudah mulai ragu. Nah, hal itu jangan. Karena kenapa ragu? Karena tidak jaga hubungan baik dengan Tuhan. Hubungan baik itu lewat ibadah, sama seperti yang dilakukan pagi hari ini oleh kita. Saya percaya membuat kita, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan atau tantangan, hubungan kita baik dengan Tuhan, hubungan kita erat dengan Tuhan, membuat kita sabar menanti atau menunggu pertolongan atau jawaban daripada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk dalam hal menolong.
waktu Tuhan adalah yang terbaik. Nah, itu sebabnya kalau kita sudah tahu begitu, jangan kita ragu untuk datang kepada Tuhan. Jangan kita ragu untuk mempercayai Dia sebagai Allah, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Sebab Dia adalah sumber pertolongan itu. Dia adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Baik situasi sama seperti yang dihadapi oleh dunia hari-hari ini, pertolongan kita yang sesungguhnya datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari saja kita bangkit berdiri. Tuhan, mulialah nama Yesus Allah bersama-sama dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Kuasanya
Dan hal itu terjadi hari ini. Kalau ada di antara kami yang lalu datang dengan kelemahan, kekuatan baru sudah menjadi bagian umatmu. Yang datang dengan kesusahan, kami percaya bahwa Roh Kudus sebagai penghibur yang sejati sudah menjadi bagian umatmu. Bahkan kalau ada di antara kami yang sakit, kami percaya bahwa kalau Tuhan sembuhkan. Dan ketika kami percaya sungguh kepadamu, maka kesembuhan yang sempurna sudah menjadi bagian umatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau hebat, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau yang kami masyurkan pagi menjelang siang hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan meteraikan firman-Mu. Roh Kudus menjabarkan, menjelaskan jauh lebih dalam lagi bagi kami pribadi lepas pribadi, agar kami dapat melakukan kebenaran firman Allah di setiap langkah hidup kami, dan berkat-berkat Allah menjadi bagian kami, kemenangan, pertolongan yang daripada Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa dan negara ini, agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi umat-Mu yang dalam keadaan kelemahan, Tuhan kuatkan mereka yang ada di rumah, yang dalam keadaan tidak ada jalan keluar sepertinya, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar yang terbaik sehingga mereka dapat mengatasinya. Bahkan kalau ada di antara mereka yang sakit, kami percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus mereka sudah dijamah, mereka sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan yang daripada Tuhan terjadi. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati umat-Mu yang sudah datang bersekutu dengan Engkau. Sama-sama kami bersekutu kepadamu Tuhan pagi hari ini. Berkati mereka dalam tugas, dalam pekerjaan, dalam usaha, apa saja yang mereka kerjakan, apa saja yang mereka usahakan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat sukses. Segala aral rintangan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah, pertolongan Allah menjadi bagian mereka, agar kembali mereka mengucap syukur buat kebaikan, kemurahan, dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan kembali sertai pimpin kami di perjalanan, jaga lindungi pelihara untuk dengan kuasa-Mu. Senantiasa kami terpelihara di dalam rahmat dan anugerah-Mu. Kembalikan kami pada waktu-waktu yang sudah ditentukan untuk senantiasa kami bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Sempurnakan doa kami. Itu sebabnya kekasih-kekasihku, marilah angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera sukacita dari Allah Roh Kudus, kiranya tinggal menaungi hidupmu mulai saat pagi hari ini, besok seterusnya, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput